Shalom, selamat datang, selamat bergabung saudara dalam program siaran Daily Encouragement. Dan kita percaya hari ini kita menantikan firman Tuhan yang akan menjadi rema bagi setiap daripada kita semua. Sebelum kita masuk dalam firman yang sederhana pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur Tuhan buat anugerah, buat keselamatan kekal yang Tuhan berikan kepada kami dan juga kebaikan-Mu di atas kehidupan kami semua. Pada saat ini Tuhan, biarlah Engkau memberkati hati kami semua, biar kami dipenuhi dengan hikmat-Mu, dengan pengertian daripada Engkau, dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, supaya kami bisa menjalani dan mengaplikasikan kebenaran daripada firman-Mu yang telah kami dengar Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, dan kita yang percaya diberkati Tuhan sama-sama kita katakan amin. Amin. Saya percaya saudara dalam semangat yang baru di dalam Tuhan, dan setiap hari adalah hari yang baru, hari yang penuh semangat di dalam Tuhan. Amin. Dan apa yang ingin saya bicara pada saudara hari ini mengenai kemenangan yang telah mengalahkan dunia. Sekali lagi mengenai kemenangan yang telah mengalahkan dunia. Dan Alkitab itu mengatakan di dalam kitab 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. 2 Timotius 1 ayat 7 Alkitab berkata, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Dan di dalam bahasa Inggris kata ketertiban ini juga diterjemahkan menjadi sound mind ataupun juga adalah pikiran yang tenang. Jadi kalau kita maknai ayat ini dengan jelas mengatakan bahwa the spirit of fear is not from the Lord, bahwa roh ketakutan itu bukan dari Tuhan. Roh ketakutan itu bukan berasal daripada Tuhan. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita dapat berdiri di atas fondasi kebenaran daripada firman Tuhan dan menolak setiap ketakutan yang mencoba merayap masuk dalam pikiran ataupun di dalam jiwa, dalam emosi, dalam hati kita. Karena itu bukan dari Tuhan. Kita berhak untuk menolaknya untuk segala sesuatu yang bukan berasal daripada Tuhan. Tapi saudara, kita lihat bahwa ketika manusia pada umumnya menghadapi yang namanya tantangan, kesulitan, ataupun juga peristiwa-peristiwa yang membahayakan atau juga peristiwa-peristiwa yang mengancam ketidakpastian di masa depan atau di masa mendatang, maka rasa takut itu bisa coba untuk merayap masuk, untuk merasuki dan menguasai kehidupan seseorang. Bahkan kalau saudara tahu secara biologis ya, maksudnya ketika seseorang mengalami kecemasan, ketika seseorang mengalami ketakutan, atau ketika seseorang mengalami kekhawatiran, maka reaksi tubuh, reaksi kimia tubuhnya pun berubah. Jadi body chemistry-nya pun juga berubah ketika orang itu mulai merasa takut, mulai merasa khawatir tentang hal-hal yang akan datang atau hal-hal yang bisa terjadi. Bahkan lebih lagi kalau misalnya apa yang kita lihat secara jasmani bukan yang bertambah jadi lebih baik, malah bertambah lebih buruk atau bahkan bertambah jadi tambah suram, ya kan? Maka respon alami kita yang mungkin bisa timbul secara manusiawi adalah perasaan takut dan was-was, saudara. Tetapi sekali lagi, seperti yang telah ditegaskan di awal, firman mengatakan roh ketakutan itu bukan berasal daripada Tuhan. Dan Tuhan memberikan kepada kita Roh Kudusnya di dalam kita. Roh yang membangkitkan kekuatan kasih dan pikiran yang tenang. Dan saudara bisa bayangkan ketika roh Allah memberikan kepada kita roh yang seperti itu, yang membangkitkan kekuatan kasih dan pikiran yang tenang. Dan apa sih yang roh itu lakukan di dalam kita? Roh itu akan mengenyahkan cengkraman, ketakutan yang coba merayap masuk, yang mencoba untuk mencengkram, bahkan mencoba untuk melumpuhkan daripada iman saya dan saudara. Itulah yang roh Allah lakukan di dalam kita. Roh yang membangkitkan, roh yang kemudian membuat kita menjadi penuh dengan kekuatannya Tuhan, penuh dengan kasihnya Tuhan, dan penuh dengan pikiran yang daripada Tuhan, saudara. Itulah yang roh Allah lakukan di dalam kita. Dan itu hal yang luar biasa, amin. Memang benar ketakutan itu bisa datang. Memang benar orang bisa berkata, ya memang secara manusiawi wajar saja jika kita bisa merasa takut atau merasa khawatir. Tetapi saudara, saya katakan jangan kita tenggelam dalam namanya lautan ketakutan yang pada akhir membawa kita hanyut sehingga akhirnya melumpuhkan iman kita. Iman itu tidak lagi bekerja, iman itu tidak lagi bisa efektif, saudaraku. Dan di sini kita belajar ketakutan itu tidak bisa menahan, tidak bisa membelenggu saya dan saudara yang menjadi milik daripada Tuhan. Amin. Karena kita semua adalah pemenang di dalam Kristus Yesus Tuhan kita.
Alkitab mengatakan dalam 1 Yohanes 5 ayat yang keempat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Dalam Yesaya 41 ayat 10 firman Tuhan mengatakan, janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu, aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Dalam perjanjian baru Lukas 8 ayat 50, Yesus berkata dalam salah satu bagian ayatnya berkata, jangan takut, percaya saja. Dan itu yang menjadi penegasan Yesus bagi saya dan saudara. Jangan takut, percaya saja. Dan saya mau membawa pada saat ini contoh yang terbaik dari dalam Alkitab mengenai ketakutan, mengenai ketidakpercayaan. Kita dapat melihatnya dalam kehidupan bangsa Israel. Ya, pada waktu itu bangsa Israel setelah keluar dari Mesir, pembebasan perbudakan dari Mesir, bangsa Israel berputar-putar selama 40 tahun di padang gurun. Mereka berkemah di padang gurun, pergi dari pengembaraan dari satu tempat ke pengembaraan ke tempat yang lainnya, sampai akhirnya dalam pengembaraan itu mereka dibawa masuk mendekati tanah perjanjian, saudara. Tetapi mereka tidak benar-benar percaya dalam hati mereka bahwa mereka bisa memasuki tanah perjanjian. Mereka tidak benar-benar yakin bahwa mereka bisa merebut dan menduduki tanah perjanjian yang Tuhan telah firmankan kepada mereka semua. Jadi mereka menyerah pada rasa takut, mereka menyerah pada rasa kekecewaan mereka. Mereka dikuasai oleh rasa takut mereka. Dan saudara tahu pada akhirnya mereka semua, kebanyakan daripada mereka, sebagian besar dari mereka tidak bisa masuk dalam tanah perjanjian karena takut. Karena rasa takut, karena mereka mengizinkan ketakutan itu kemudian menguasai dan kemudian melumpuhkan daripada iman mereka. Padahal di satu sisi mereka tahu bahwa yang namanya tanah perjanjian itu adalah sesuatu yang Allah telah berikan bagi mereka. Mereka tahu mereka punya hak untuk menduduki tanah tersebut. Karena itu adalah janji Allah kepada Abraham dan keturunannya. Mereka tahu firman tersebut. Mereka tahu janji Allah. Mereka tahu perintah Tuhan bahkan untuk masuk ke dalam tanah perjanjian tersebut, saudaraku. Tetapi ada suatu kelemahan yang sangat fatal sekali, yang saya namakan adalah the disease of fear, sebuah penyakit ketakutan yang menyelimuti iman yang ada dalam hati mereka. Mungkin mereka punya sedikit iman, tetapi kemudian iman itu jadi kandas karena diselimuti dengan ketakutan. Jadi iman yang mereka miliki pada akhirnya jadi sia-sia karena rasa takut. Dan itulah sebabnya kebanyakan dari mereka, sebagian besar dari mereka nggak pernah benar-benar masuk dalam tanah perjanjian. Mereka ngeluh tentang situasi mereka. Mereka nggak punya cukup iman untuk bisa mengubah situasi mereka. Mereka dikatakan merengek-rengek, mengeluh ketika seharusnya mereka justru bisa masuk, merebut dan menduduki tanah perjanjian dan menikmati daripada tanah perjanjian tersebut. Kita tahu, saudara nanti bisa baca di dalam kitab Bilangan ya, pasal yang ke-13. Semua ini ada di dalam kitab Bilangan pasal 13. Ketika Musa kemudian mengirimkan 12 pengintai, saudaraku. 12 pengintai, wakil daripada 12 suku Israel untuk mengintai tanah Kanaan seperti yang diperintahkan Tuhan. Jadi setelah Musa mengirimkan 12 pengintai, lalu kembali mereka memberikan sebuah laporan. Tetapi ada dua laporan yang sangat jauh berbeda dari para pengintai ini. Saya percaya saudara sudah tidak asing dengan cerita ini. Ya, ketika mereka kembali, yang 10 pengintai, mereka menjadi mangsa dari ketidakpercayaan. Mereka menjadi mangsa daripada ketakutan atau keputusasaan mereka, saudaraku. Tetapi yang 2 orang, yaitu kita tahu Yosua dan Kaleb, yang penuh iman, yang penuh keberanian, yang penuh dengan kasih, kemudian mereka maju. Mereka mau merebut tanah perjanjian tersebut karena kuncinya adalah apa? Mereka percaya. Ya, kalau kita lihat bahkan mungkin ini kebanyakan rata-rata normal orang percaya ya, dari 12 mungkin hanya 2 yang punya iman yang benar-benar sungguh-sungguh mau percaya, saudaraku. Sisanya cuma bisa berharap-harap saja dan pada akhirnya kalah, gak pernah menerima apapun dalam kehidupan mereka. Mereka gak pernah benar-benar menerima janji-janji Tuhan dalam kehidupan mereka. Kalau kita melihat kepada gereja-gereja Tuhan, kalau kita melihat kepada umat percaya atau orang-orang percaya secara umum, ya, yang saya lihat adalah akan selalu ada lebih banyak orang yang penuh dengan ketakutan daripada mereka yang penuh dengan iman. Ya, saya berdoa saya dan saudara akan memilih untuk menjadi yang kedua, saudaraku, yang penuh dengan iman seperti Yosua dan Kaleb. Kenapa? Karena saudara selalu bisa mengandalkan Tuhan dan firman-Nya. Janjinya itu adalah fondasi yang solid bagi kita semua. Saudara tahu, karena hanya oleh iman kita menerima
hal-hal yang Tuhan sediakan bagi kita, supaya kita bisa genapi apa tujuan Tuhan di dalam kehidupan saya dan saudara, dan kemudian membawa kemuliaan bagi nama Tuhan kita. Dan sebab itu, seperti yang Yesus katakan, jangan takut, percaya saja, dan biar itu menjadi rema yang kuat di dalam hidup kita pada hari ini untuk menghadapi segala sesuatu apapun yang bisa datang di hadapan saudara. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur Tuhan. Mengingatkan kami semua betapa lebih lagi kami harus menaruh iman, percaya kami Tuhan kepada firman-Mu, di dalam janji-Mu dalam kehidupan kami. Dan kami boleh nyatakan Tuhan pada saat ini kami tidak takut dan kami memilih untuk percaya kepada janji-Mu. Kami memilih untuk percaya kepada kebenaran-Mu Tuhan. Kami memilih untuk percaya kepada firman-Mu yang menopang, meneguhkan kami Tuhan. Tuhan sertai kami semua sebagai umat-Mu. Tuhan yang memimpin berjalan bersama dengan kami dan membawa kami kepada jalan kemenangan yang Engkau sediakan bagi kami semua. Terima kasih Bapa, kami serahkan hidup kami, keluarga kami dalam tangan kasih karunia-Mu. Jadilah menurut kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara, saya percaya saudara diberkati dengan firman yang sederhana pada pagi hari ini untuk membangkitkan iman saudara untuk bisa menerima hal-hal yang Tuhan janjikan dalam hidup saudara. Sampai kita berjumpa kembali dalam siaran program Daily Encouragement setiap harinya. Tuhan Yesus memberkati saudara, dan ingat, tidak ada yang mustahil di dalam Tuhan.